Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai kita hari ini di bulan Zulqa'dah, bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang saat kita berbuat baik pahalanya akan dilipatkan, dan sebaliknya siapapun yang berbuat buruk maka juga karena kemuliaan bulan ini maka kesalahan yang dilakukan di dalam bulan ini akan tercatat lebih besar dosanya. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Ta'ala dan kita tetap istiqomah dan pastinya sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada hadis nomor berikutnya di nomor 7 bab keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala ma min muslimin lahu walidani muslimani. Siapapun atau tidak seorang muslim pun yang memiliki kedua orang tua yang juga dalam keadaan muslim, yusbihu ilaihima muhtasiban, yang dia bersabar, tetap berbuat baik walaupun dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Illa fatahallahu lahu babaini, kecuali Allah akan membukakan baginya dua pintu, yakni al-jannata, yakni yang dimaksud adalah dua pintu itu adalah surga. Wa ingkana wahidun fa wahidun, jika berbuatnya itu kepada salah satu orang tua maka dibukakan pintunya satu. Wa in awdaba ahadahuma lam yardillahu anhu, dan jika salah satu di antara kedua orang tua itu marah karena perlakuan anaknya, maka Allah tidak akan ridho. Lam yardillahu anhu, Allah tidak akan ridho padanya. Hatta yardo anhu, sampai orang tuanya itu ridho padanya. Kila dikatakan wa in dzalamahu, qala wa in dzalamahu, apakah berbuat baik itu tetap walaupun keduanya bertindak dolim? Maka Nabi SAW menyebutkan, ya, walaupun kedua orang tua berbuat dolim, maka tetap sebagai anak tidak boleh membalas dengan kedoliman, tapi berbuat tetap kebaikan padanya. Meskipun di riwayat ini disampaikan adanya isnad yang dhaif di hadis nomor 7 ini. Sebagaimana
perawi yang ditulis atau yang disebutkan di situ adalah Sa'id, dikenal dengan perawi yang majhul, yang tidak dikenal di kalangan para pembawa hadis. Jadi pada prinsipnya bukan berarti kemudian karena hadis ini dhaif maka kemudian boleh bertindak dolim, membalas kedoliman kepada orang tua yang berdolim kepada anaknya. Betul-betul. Jadi apapun kedoliman yang diterima, sekalipun itu bukan orang tua atau sanak kerabat, maka yang terbaik itu adalah tidak membalas kedoliman dengan kedoliman. Andai kan tidak kuat menahannya, diserahkan kembali kepada Allah Ta'ala. Karena Allah lah yang akan memberikan jalan yang terbaik. Apakah orang yang dolim itu kemudian diberi kesadaran, akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengakhiri kedolimannya, atau kedoliman itu harus diberlakukan balasan kepadanya. Maka kembali, riwayat-riwayat ini tidak bertentangan dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Yang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, antara orang tua dan anak itu kan memang berbeda. Maunya orang tua begini, maunya anak begitu, yang kadang-kadang masing-masing ingin diakui kemauannya, dihargai keinginannya, yang juga tidak sedikit yang akhirnya terjadi pertentangan. Padahal dikompromikan, dikondisikan, disaling mengertikan itu masih bisa. Entah itu prioritas atau entah itu waktu pelaksanaannya atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, bukan diperseterukan, akan tetapi bagaimana mencari solusi yang terbaik agar tidak terjadi permusuhan. Gitu. Kemudian yang berikutnya, Taisalah ibnu Miyas atau Mayas, qala kuntu ma'an najadati. Saya pernah bersama kawan-kawan saya. Fa asabtu lunuban. Dan saya saat itu melakukan perbuatan dosa. La aroha illa minal kabair. Dan saya tidak menganggapnya atau tidak melihatnya sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Abbas, dan saya menyampaikannya, menuturkannya peristiwa atau perkara itu, kejadian itu kepada Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas, "Mahia, apa itu?" Qultu kadza wa kadza. Saya menyampaikan begini. Qala laisat hadhi minal kabair. Maka sahabat Ibnu Abbas menyatakan itu bukan salah satu dari dosa besar. Akan tetapi hunna, yang masuk di dalamnya, yakni dalam dosa-dosa besar itu adalah satu, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa qatlu nasamah, yakni membunuh orang. Kemudian wal firaru minaz zahfi, lari dari pertempuran. Wa qadful muhsanati, memfitnah wanita baik dengan tuduhan zina. Wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malal yatim, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjidi, berbuat maksiat di masjid. Walladhi yastaskhiru, dan orang yang mengolok-olok, melakukan penghinaan. La yashor qaumun min qaumin, jangan suka
menghina. Jadi menghina lebih kepada pribadi, merendahkan identitas, jadi diri. Penghinaannya sampai ke sana. Wa bukaul walidaini minal ukuki, menjadikan kedua orang tua menangis karena kedurhakaannya. Jadi membuat sedih, membuat gelisah orang tua karena sebab perilaku durhakanya. Qala li Ibnu Umar, telah berkata kepadaku Ibnu Umar, atufariku minan nar, apakah engkau takut masuk neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannata, atau engkau ingin atau suka masuk surga? Qultu ai wallah, iya. Tepat sekali, betul sekali jawabku. Demi Allah. Qala ahayyun walidaika, kalau engkau ingin masuk surga, ditanya lagi, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi umi, yang tinggal adalah ibu saya, bapak saya sudah tidak ada. Qala fa wallahi lau alanta laha al-kalama wa at'amtaha at-ta'ama. Ingat, kalau seandainya engkau bisa berlemah lembut dari ucapan lisan dan kalamu, dan engkau bisa memenuhi atau memberikan makan, membuatkan makan untuknya, makanan yang terbaik, la tadkhulannal jannata majtanabatil kabair, engkau akan masuk surga selama engkau tidak melakukan dosa besar. Nah, Bapak sekalian, bahwa yang disebut oleh sahabat Abdullah ibnu Umar dengan sahabat Abdullah ibnu Abbas saling sinkron, bahwa seorang itu akan dijamin masuk surga bila tidak melakukan dosa besar, yang sampai datang kematiannya dosa, andai kan terjadi dosa besar itu sudah ditobati dengan taubatan nasuha. Tapi kalau tidak, akan membekas, akan dapat balasan nanti di hari kiamat. Tapi kalau selama dia tidak melakukan dosa besar, ada amalan-amalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saat manusia memiliki dosa yang tidak besar, segera terampuni. Contoh sholat 5 waktu, Jum'ah, Ramadan, majelis ilmu, berangkat ke masjid, dan masih banyak yang lainnya. Yang satu diantaranya adalah menghapuskan dosa-dosa. Mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi pengelebur dosa-dosa di antara keduanya, idza tunibatil kabair, selama yang terjadi atau yang dikerjakan itu bukan dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa ditebus dengan hanya melakukan amalan yang bisa mengampuni dosa, tapi harus tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dilakukan adalah harus dengan bertobat yang sebenar-benarnya. Wa anisam bin Urwa'in an abihi wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu kepada mereka berdua, kepada kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Yang kadang-kadang kita sebagai orang atau sebagai anak yang sudah mulai dewasa, yang sudah mulai berkapasitas, kadang-kadang pikiran, kemauan, perilaku orang tuanya itu direndahkan. Gimana sih emak ini? Rasanya gitu. Bikin makanan tidak enak, tapi disuruh bertindak mau. Kira-kira solusinya gimana? Ada seorang ibu yang sukanya masak, tapi masaknya tambah hari, tambah tua, tambah tidak enak. Loh, ada ya banyak. Tapi puede dibawa ke pengajian, nah, kira-kira begitu. Atau disuguhkan, aku ini pinter masak, ya kan? Padahal buat masakan itu sudah tremor, ya kan? Tapi puede
Dan bahannya minta anaknya. Aku njaluk duit, aku tak nggak jajan gak ibu pengajian. Gawenan jajanku enak, asin gak asin, legi gak legi, gosong gak gosong, mentah gak mentah. Lah itu kira-kira gimana? Nek gosong ini kan kematangan, ya kan? Nek gak matang itu kementahan. Misalnya begitu, misalnya gitu. Nah, menurut anaknya, Mak, sudah emak beli saja, oh gak enak. Wah, ini beli kok gak enak. Ini. Kira-kira gimana itu? Nek jenengan dados anak ya dong. Mbok mau karepang anak. Terus ya nama. Terus ya nama yang nama. Mintanya duit ke kita, ya, sebagai anak, ya kan? Tapi melakukan sesuatu yang kadang-kadang sudah tidak lagi proporsional. Dulu iya, jago masak, buka catering. Sekarang sudah enggak. Tapi merasa bahwa masakannya masih enak. Kira-kira gimana? Kenapa? Suruh buat. Terus makanannya dikasihkan siapa? Dikasihkan ibu-ibu. Wong rasanya enggak enak. Terus gimana? Bu, tolong dimakan Bu ya. Enak gak enak? Bayangkan enak. Tutup mata, tutup telinga. Mohon dimaklumi ya begitu. Oh, gitu ya. Wong atasnya gratis kan? Ya itulah suatu saat kalau kita sepuh mungkin begitu, gitu. Jadi yang dibicarakan itu adalah kenangan-kenangan di masa kita kuat. Pembicaraan itu di masa-masa muda masih diakui kehebatannya, masih tinggi pamornya, masih banyak relasi koleganya. Hari ini dia sudah tidak berdaya. Ceritanya itu ya saat itu manusiawi. Makanya saat kita menghadapi seperti itu ya sudah didengarin. Kita ingin Allah tersenyum kepada kita dengan membuat senyum orang tua kita. Sudah didengarin, dibanggakan, buat mereka tersenyum, kita akan mendapat senyuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua nih, mboten ngoten. Kita sebagai orang tua itu kadang-kadang juga tidak kenapa gitu? Karena memang itu tadi, ya. Kalau dulu masih ada, ya itu bahasanya begitu. Makanya semakin hari semakin usia itu satu meminimalisir pertemanan, mengurangi kegiatan, kira-kira begitu ya, mengurangi beban. Jadi lebih cenderung kepada yang mampu. Apa yang mampu di usia lemah ya akhirat sudah. Ya, jadi kalau sudah sepuh itu, tapi ada yang sepuh itu kepingin melaku-melaku, numpak bis melok, numpak bubur yuk melok, numpak kapal melok, jaluk melok, mulai panas, awake. Nggih, enten nggih. Padahal, senengane melaku-melaku kembarang dituku, ya. Semua warang dituku. Pokoknya kepingin anak dituku, anak itu ada begitu. Sampai di rumah numpuk di lepodok kulkas kabeh atos kabeh. Barang atos kayak wong-wong lah. Atos digane wong. Itu. Kadang-kadang ngapunten, saya jenengan suatu saat apa ya begitu gitu. Makanya kita sibukkan kita kepada Allah supaya kita tidak begitu. Contoh misalnya ada pembagian makanan. Pembagian makanan misalnya. Nah, siapa yang tidak suka dikasih makanan? Tapi ketika itu ada sesuatu yang diperebutkan, maka bahasa kita adalah saya sudah tidak butuh itu. Nah, gitu. Kata-kata saya sudah tidak butuh itu menjadi peredam. Banyak orang pengen dipuji, gila pujian. Akhirnya pada saat ada momen-momen dia tampil di depan, dia selalu menampakkan diri. Rem kita apa? Saya tidak butuh itu. Nah, gitu. Itu akan meredam. Jadi biarlah orang-orang yang mau, ya silakan, saya tidak butuh itu. Itu cukup meredam ketika kita sudah mulai berkurang kemampuannya. Baik itu fisiknya, analisanya, pertimbangannya.
Karena seiring dengan berlanjutnya atau seiring dengan lanjutnya usia terkait dengan orang tua ini, semua kapasitasnya sudah berkurang. Nah, ketika kapasitas berkurang, maka masih pantas dan sesuai kalau itu diorientasikan akhirat. Diorientasikan akhirat. Ya, saya jenengan misalnya punya perkumpulan ibu-ibu senam. Ya kalau sudah umur 79 tidak usah ikut senam. Tambah kesleo, tambah patah tulang. Ya sudah, berangkat pulang pergi akan pakai tongkat ya pelan-pelan. Jadi jangan yang ikut yang muda-muda yang itu tambah jogging kan? Ya, sekali langkah langsung kursi roda. Bahasanya gitu. Jadi inilah yang sikap kita kepada orang tua begitu, sikap kita sebagai orang tua juga harus menyesuaikan, jangan sampai mempersulit anak. Bahasanya begitu. Nah ini yang saya kadang-kadang ya kita juga harus saling memaklumi lah. Pertimbangan orang tua beda, yaitu tadi maksudnya dia masak-masak untuk kumpulnya anak-anak semua dan cucu-cucunya. Ternyata masakannya ya karena lidahnya sudah pati rasa, ya tidak asin, tidak legi, tidak gurih, tidak. Tapi itulah makanya balik lagi, kalau kita apa bahasanya mengerti kondisi orang, memahami keadaan orang, itu akan menghasilkan memaklumi, bukan memvonis. Ketika kita memahami kondisi orang, kita akan memaklumi, bukan memvonis. Kalau memvonis, lebih cenderung akan menyalahkan. Nah, bahasanya begitu. Makanya, ucapan lemah lembut dalam Al-Quran ditetapkan. Wala taqul lauma, fala taqul lauma uffin, wala tanharhuma, wa qul lauma qaulan karimah. Jangan mengatakan kalimat bentaan. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati, tapi ucapkan kalimat yang lembut, walaupun kadang-kadang iya itu sekedar untuk melegakan hati, bukan nggih gak kepanggih, tidak, tapi nggihnya itu demi untuk menenangkan jiwa orang tuanya. Makanya sampai suatu ketika ada seorang yang minta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad, ikut berperang membela agama Allah. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Sebagaimana pertanyaan sahabat Abdullah bin Umar tadi itu. Iya, ini tadi saya tinggal pamiti untuk ikut bersama engkau keduanya, menangis wahai Rasul. Maka Nabi SAW langsung memerintahkan, pulanglah, kembalilah kepada orang tuamu, bikin mereka berdua tertawa, sebagaimana telah engkau buat mereka menangis. Sampai begitu. Padahal izin untuk tidak ikut perang itu menjadi dosa. Sahabat Ka'ab bin Malik dan beberapa yang lain itu dihukum oleh Nabi tidak disapa 50 sekian hari. 50 sekian hari. Karena tidak ikut perang pada saat diseru untuk berperang, berjihad membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena orang tua, karena telah menjadikan kedua orang tuanya sedih, maka Nabi mengizinkan untuk tidak ikut berjihad, tidak berbaiat kepada Nabi dalam peperangan, sehingga disuruh untuk kembali pulang untuk membersamai kedua orang tuanya, menjadikan kedua orang tuanya tersenyum gembira. Ada masalah, Bu? Atau masalahnya di rumah saja, tidak usah dibahas di sini ya? Masalahnya dicari solusi, kalau tidak kuat ya abarkan sajadah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya kita, andaikan kita sebagai anak tidak kena durhaka, andaikan kita orang tua yang diperlakukan begitu pada anak, kita mintakan anak supaya disadarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikuatkan untuk tetap bersabar juga menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Wa Nabi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun an walidihi illa ayyajitahu. Bahasanya begitu.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kalau seandainya orang tua telah berbuat yang demikian-demikian kepada anaknya, maka anak seberapapun tidak akan cukup untuk bertimbal balik. Bacanya gitu. Apa yang diperlakukan oleh orang tua kepada anak, seberapapun yang dilakukan anak kepada orang tua, tidak akan pernah bisa cukup dan sebanding. Kecuali mamlukan fayas tarihi fayuktiku, kecuali, bahasa Nabi, kecuali ada anak yang menjumpai orang tuanya sebagai budak, maka anak itu memerdekakan orang tua dari statusnya sebagai budak. Kecuali, Masya Allah. Jadi tidak bisa apapun yang dikerjakan oleh anak itu kepada orang tua kan sebanding. Nah sekarang itu karena banyak tayangan, karena banyak drama, banyak konten-konten yang kadang-kadang begitu, kadang-kadang ditiru oleh orang anak-anak sekarang. Dan sampai ada anak ibu itu ditendang, ada ibu itu disiram air panas, ada ibu itu dipukuli sama anaknya, ada ibu itu disuruh makan paksa ini, nek bahasa Jawa ini dijejeli, nek bahasa Indonesia apa? Dijejeli ini bahasa Indonesia apa? Dipaksa, dijejeli atau dijejeli? Tidak ada bahasa Indonesia ya? Ya. Jadi apa itu ya? Jadi hari ini ada, kemarin itu anak membunuh ibunya, ada anak yang kemudian nendangi ibunya, diusir dari rumahnya. Ini apa itu? Ada anak yang tidak mau lagi merawat ibunya sehingga harus dititipkan, dibuang di penitipan. Seperti apa itu? Makanya sabda Nabi SAW sederhana, orang tuamu adalah pintu surgamu yang paling tengah atau yang paling indah. Kalau engkau ingin, ambil kuncinya. Kalau engkau tidak ingin, letakkan. Kan tidak enak. Kunci surga kok diletakkan, kan tidak enak. Makanya bahasa Nabi ini tadi. Jadi andai kan orang tua berbuat kepada anak, itu tidak cukup anak berbuat kepada orang tua setelah apapun. Kecuali anak itu memerdekakan orang tua yang berstatus sebagai budak. Tapi hari ini budak sudah tidak ada, karena budak itu dibeli, dijual. Kalau perempuan habis dibeli, dikumpuli, tidak apa-apa, tanpa harus ada pernikahan. Karena pernikahan itu kepada orang merdeka. Kalau budak itu kan ibarat barang dijual dan dibelikan. Sebagaimana dulu terjadi Nabi Yusuf alaihissalam, itu orang nemu kemudian dijual, ya seperti itu. Tapi hari ini kan sudah menjadi satu pelanggaran hak asasi itu. Jadi manusia semuanya itu berstatus merdeka. Walaupun seandainya dia seorang pekerja keras misalnya, atau pekerja pengabdian, itu statusnya mereka diperlakukan orang merdeka. Kerjaannya itu bukan dibeli orangnya, tapi diupahi, diberikan upah hasil kinerjanya. Bahasanya begitu. Wa an Sa'ad ibn Abi Burdah qala sami'tu Abi yuhaddisu anau Syahida ibn Umar
rajulan yamaniyan yatufu bil baiti hamala ummahu wara'a dhahri yaqulu. Nah, ini sebuah kisah. Ada seorang dari Yaman itu gendong ibunya sambil tawaf. Jadi ibunya itu digendong, diajak bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian dia berkata, "Innilaha ba'iruha al-mudallalu in uz'irtu rika biha lam al-azur." Saya baginya adalah tunggangan yang hina. Bahasanya gitu. Jadi bahasanya merendahkan, ibu tak gendong berarti aku koyok dene no, kendaraan yang ditunggangi oleh ibuku. Wah, misalnya gitu. Tsumma qala ya Ibnu Umar ataroni jazaituha. Orang itu kemudian berkata, wahai Ibnu Umar, apakah sudah? Jadi saya menghinakan diri sebagai tunggangannya ibu saya. Jadi kemanapun beliau tak gendong. Apakah itu cukup untuk balas budi saya sebagai anak kepada beliau? Maka qala Ibnu Umar, la wala bizafrotin wahidatin. Tidak akan cukup walaupun dibandingkan dengan sekali tarikan napas saat melahirkan. Sekali tok itu tidak cukup. Engkau berputar-putar mengelilingi Ka'bah, engkau gendong, engkau menjadikan dirimu sebagai tunggangan ibumu, itu kalau dibandingkan dengan satu tarikan napasnya saja sudah tidak nut. Jangankan cuma satu saja tidak sebanding. Padahal engkau selelah itu, sehina itu kepada ibu. Sumatafa Ibnu Umar fata maqama Ibrahim. Kemudian sahabat Ibnu Umar kemudian melanjutkan tawafnya sampai di maqam Ibrahim, fasalla raka'ataini tsumma qala. Setelah sampai maqam Ibrahim, kemudian sholat di belakang maqam Ibrahim. Kemudian berkata, ya Ibnu Abi Musa, inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma. Wahai Abu Musa, wahai Ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap dua rakaat itu menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan sebelumnya. Dia melakukan sholat sunnah tawaf yang kemudian dinisbatkan sholat sunnah ini akan mendapatkan kebaikan, akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya. Tapi yang diangkat dalam riwayat ini adalah bahwa seberapapun yang dilakukan pengorbanan anak kepada orang tua tidak sebanding sebagaimana manusia kepada Allah Ta'ala. Kalau dihitung bahwa kita ini timbal baliknya kepada Allah Ta'ala dengan pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Ta'ala, tidak nutut. Tidak nutut. Andai kan mulai lahir sampai mati kita berbuat baik, tidak cukup dengan ditukar dengan ampunan dan rahmatnya Allah Ta'ala, tidak cukup. Tidak cukup. Maka itu bagaimana kita meraih ampunan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih rahmat yang juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bergantung pada iman, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mensikapi orang tua itu. Andai kan ada orang tua itu sing jaluan, titik-titik kepingin jaluk tukokno, iki jaluk tukokno, wingi mari jaluk kudung, saiki jaluk rokok. Mari jaluk rokok, mari jaluk sandal. Mari jaluk sandal, kocone nggak sepatu, jaluk tukokno sepatu. Andai kan begitu ya sudahlah. Kalau kemudian kita mepet, kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kelonggaran rezeki untuk bisa memenuhi apa yang diminta oleh orang tua saya. Kita sampaikan, apapun yang jenengan minta, sampaikan. Insya Allah kami ada. Walaupun belum tentu selalu ready. Tapi itulah yang kemudian kita sikapi. Bagaimana dulu ketika kita minta kepada beliau, beliau berupaya. Jangan sampai apa yang diminta oleh anaknya, kemudian beliau mengatakan tidak ada. Jangan sampai. Walaupun bahasanya
bukan menjadi pemanjaan, tidak, tapi itu kadang-kadang menjadikan anak itu bangga pada orang tuanya, bahwa apa yang diminta diberikan, dan pada saat diberikan bukan diberikan tanpa syarat, tapi ada nasihat-nasihat. Tapi yang namanya anak berkeinginan itu saat orang tuanya yang memenuhi. Makanya termasuk ngapunten. Saya jenengan sebagai orang tua tidak usah khawatir kebutuhan anak. Termasuk ketika anak sedang membutuhkan biaya sekolah. Kalau hari ini sedang tidak ada, minta kepada Allah Ta'ala. Pasti ada. Dan jangan kemudian gerundel dengan kebutuhannya anak. Kalau gerundel berat, jangan-jangan Allah nanti carikan jalur yang lain. Anak sekolah tidak bayar belas. Bagi orang tua enak betul. Halo, enak betul. Anak sekolah tidak bayar belas. Enak ya. Terus saya biayai sini. Terus ilmunya anak bagaimana kita? Kan begitu. Bahasa perkara itu minta potongan, nah, tapi kalau belas jangan. Bukan itu gratisan terus tidak ada biayanya. Ada yang membiayai, bahasanya begitu. Bahasa kita minimal kita ikut andil. Tidak mampu semuanya ya separuh. Kira-kira begitu. Jangan sampai tidak sama sekali. Jangan sampai tidak sama sekali. Kita tidak perlu khawatir. Sampai latak tulu auladakum khasyata imlak. Jangan sampai bahasa Qur'annya itu membunuh anak karena takut miskin. Takut mengurangi rezeki. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah Ta'ala, aku yang menjamin rezeki mereka dan juga rezekimu, wahai orang tua. Berarti anak itu membawa rezekinya sendiri-sendiri. Perkara orang tuanya kok mumet bingung, ya tidak apa-apa. Mumet dulu, wayai bayar daftar ulang. Anak telu kok bareng kabeh. Iya. Kan anak kabeh toh. Iya. Bapaknya itu toh. Ibunya juga itu toh. Masuk tambah ibu tambah bapak mana? Dan tambah enteng, kan tidak mungkin. Jadi ya sudah, insya Allah pasti ada. Gitu loh. Jadi ini yang kadang-kadang saya jangan ragu. Saya jangan ragu. Tidak perlu ragu bahwa setiap kehidupan yang Allah tetapkan untuk manusia, pasti Allah memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan. Jadi oleh sekalian, tidak akan mungkin cukup seimbang apa yang dilakukan oleh seorang anak, sekalipun dia menghinakan diri sebagai tunggangan ibunya, hanya dengan satu tarikan napas saja tidak cukup. Maka andaikan saya dengan pernah jengkel dengan anak, jangan ucapkan kata-kata yang mengandung doa. Andaikan jengkel kita kepada anak, ucapkan dengan kata-kata doa yang terbaik. Jangan kata-kata yang buruk, karena kalau itu nanti kemudian mendapatkan ijabah, maka ijabah buruk itu nanti yang akan tertimpa buah hati dan darah daging kita. Maka itu yang kemudian faliyakul khairan auliyasmut. Seandainya orang itu bisa mengucapkan kata yang baik, ya ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa, ya diam saja atau hindari yang buruk-buruk itu. Jelas, Bu? Ada yang disampaikan? Kata ini materi ini materi tidak di pengajian ini. Materi di rumah ini. Ya. Sing ngaji dengan yang sing di rumah itu, katanya di rumah tidak ngaji, sing ngaji belum tentu bisa nyampaikan yang di rumah, kan ada. Ini kan babnya orang tua dan anak. Lah sing ngaji wong tua netok, anak ndak melok ngaji. Atau sing melok ngaji anak itu wong tuane ndak melok ngaji, kira-kira gitu. Maka mudah-mudahan nasihat ini bisa kita sampaikan kepada orang yang di rumah. Fal yuballigh asyahidu al-ghaibah. Tapi menyampaikan itu tidak harus gurui. Gurui sama nuturi itu sama apa beda? Gurui sama nuturi itu sama apa beda? Apa beda nih? Apa beda nih?
Gurui jadi guru, nuturi jadi tutur. Ya no? Apa beda nih? Sama-sama menyampaikan. Apa? Nuturi itu nasihati. Kalau gurui, hah? Kenapa intimidasi? Oh, jangan buka Google. Intimidasi adalah bukan. Non? Dok, awakmu nek gak gelem ngekeki aku duwe, aku ibumu lho, Dok. Mau tak dongakno. Ini apa? Intimidasi. Bukan mengancam. Napa bedanya nuturi menasihati sampai guru tadi napa? Bisa merasakan nih? Mau coba dirasakan ini bahasa rasa itu. Sama-sama menyampaikan kata-kata, sama-sama mengungkapkan kebaikan, mungkin begitu. Tapi ada bedanya. Nek nuturi podo beda. Nek nasihati itu kadang-kadang nasihat itu kita juga bisa menjadi orang yang dinasehati walaupun kita yang menyampaikan. Tapi nek gurui niku kaya-kaya sing salah niku sing diajak ngomong. Sing menyampaikan kaya-kaya sing benar. Nah, kira-kira bedanya di situ. Gurui bukan menjadi guru loh ya, bukan. Guru itu bukan menjadi guru untuk anak-anaknya, enggak. Tapi guru itu kadang-kadang merasa dirinya benar, menyalahkan orang yang sedang diajak bicara atau disampaikan pesan itu. Mangane ta, Dok, dadi wong wedok iku aja kakek ngomong. Kaya emak ngono lho. Oh, emak yo kakek ngomong. Kira-kira begitu. Lah nggih, gak oleh kakek ngomong tapi emak mulai subuh sampai duha. Ya, ono kuliah subuh, ono kuliah duha. Ya, ono maghrib isya. Oh, tuh ngomong terus. Bahasanya begitu. Nah, kemudian An Abi Murrah Maula Akil itu adalah budaknya, pelayannya Akil. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yastahlifuhu Marwan. Suatu saat sahabat Abu Hurairah pernah disuruh oleh Raja Marwan bin Hakam. Wa kana yakunu Bidzil Khulaifah, untuk menggantikan posisi beliau di Dzul Khulaifah, salah satu kota yang ada di dekat Madinah. Fakanat ummu fi baitin wa huwa fi akhar. Sedang ibunya saat itu tidak berada dalam satu rumah bersama beliau. Beliau menempati rumah, ibunya menempati rumah yang berbeda. Qala fa idza arada ay yahruja waqafa ala babiha fa qala assalamu alaikum ya ummata. Pada saat beliau akan keluar, beliau berdiri dulu di rumah, di depan rumah atau pintu rumah ibunya, kemudian mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum wahai ibu. Diucapkan salam, maka ibunya menjawab waalaikumsalam wahai anakku wabarakatuh. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan fayaqulu wa alaika ya bunaya rahmati
rahmakillah, rahimakillah, kama rabbaitini shaghira. Disampaikan bahwa Allah akan merahmatimu atau Allah merahmatimu seperti engkau mengasuhku saat kecil. Fayaqulu rahimakallahu kama barartani kabira. Allah akan merahmatimu nak seperti engkau saat ini telah berbakti kepadaku di saat engkau sudah dewasa. Tsumma idza arada ay yadkhula sana'a mithlahu. Jadi setiap mau keluar pamitan dulu sama ibunya, padahal beda rumah. Setiap datang nyapa dulu kepada ibunya sebelum masuk ke rumahnya. Abot nompangel. Nek sak ngriyo mungkin kadang sak oma beda kamar wonten ae wong tuane gak di pamiti, napa maneh beda oma, beda oma sak perumahane mboten dipamiti, napa maneh beda rumah. Beda perumahan sih sak desa. Apa mana beda desa. Masya Allah. Makanya kadang-kadang kalau saya jenengan sama-sama di perumahan ini nek kate nang larangan mboten usah pamit nang larangan. Betul loh. Tapi kalau mau luar kota barangkali 1-2 hari ya itu dipamiti. Kalau luar kotanya ke Gempol ya enggak usah pamit. Gempol luar kota apa bukan? Gempol itu ikut kabupaten? Nah iya, luar kota. Maka kadang itu luar kota kan di Gempol ya, lale. Undang Gempol, ya, kira-kira begitu. Cuman di riwayat ini ada isnad yang dhaif, disampaikan di situ. Tapi bukan berarti kemudian ini salah. Makanya saya jenengan kalau serumah budayakan pamit, nggih. Salim cium tangan, kadang-kadang ngajari cucunya ndak pamit, salimit tos. Mbah, tos mbah. Kok mbah diajak tos? Koyok koncone keran lele. Hati-hati ya. Jadi ada salim, keluar masuk pamit salim, baru datang salim, keluar pamit salim. Itu sebuah pembiasaan yang jangan sampai kemudian sikap anak kepada orang tua itu nanti malah tidak baik. Apalagi hari ini budaya modern sudah mulai masuk ya. Lawang istri salim cium tangan kepada suaminya gak dicium sama hidung batuk sih gitu loh. Iya Bu. Sekarang itu banyak cium tangan batuk yang ditempel nonge. Nek gak batuk kupinge. Keliru. Jadi cium tangan itu pakai hidung. Makanya jenengan pulang nanti nek ketemu suaminya cium tangan, pamit betul Bu. Pergi tadi pamit, cium tangan. Lah, kapan nek cium tangan? Nek wayang kayak blonjo lah. Nek mari dikai blonjo cium tangan wolak-walik. Oh, saiki sikile pisan mari. Enten botone cium tangan. Nah, lalu pamit ya ngaji di berangkat. Harus itu cium tangan. Pulang. Cium tangan betul. Halo. Oh, tenar dari awi. Nanti assalamualaikum ada orangnya cium tangan. Tangan rusuh gak apa-apa, dukure tangan. Sing rusuh tangan ya begitu. Meskipun tangan kotor wong tangane bojone. Ojo nek cium tangan pas satu jam kabul tok. Gara-gara memenuhi kriteria dokumentasi. Ayo Mbak, cium tangan yang baik dengan 2 tangan, dicium tangan suaminya ya, ditempelkan ke mulut dan hidungnya agak lama sedikit, memenuhi kriteria dokumen. Nah, si barang sudah jadi suami istri, sudah 20 tahun. Salim, badan. Ya, nang pasar, assalamualaikum. Tiba ngoi wong ini budi. Nah, pamit, salim. Nah, itu. Jadi itu sikap. Kenapa? Bu,
istri harus begitu. Nabi SAW pernah bersabda, seandainya aku diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, manusia sujud kepada manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi tidak boleh, karena manusia sujud kepada manusia tidak boleh. Tapi sebegitunya bahasa Nabi itu. Makanya jangan dicuekin. Ojo mlebu gak ngomong metu gak pamit, kaya napa mlebu metu sing gandeng ngomong napa? Ben bengi met bae teko-teko. Ngono metu napa nih? Ya Allah, ini ya, jadi kita biasakan. Tapi nek tumbas sayur di pojokan gang ngono gak usah pamit salim. Ya salimnya kan di tuku tempe. Ning ndi ku nek Pak Sayur lah, tuku tempe nek Pak Sayur ae kok ya salim. Ngoten lho. Itu. Ya salim, katanya di buat sampah di rono. Oh, buat sampah salim. Ngoten lho. Ya meskipun buang sampah itu di depan ada, tapi tidak saling. Bedakan itu, bedakan, beda. Enggak, kata si ya saling, kata lapor, kata nyapu. Lah nyapu aja saling. Nah, kira-kira begitu. Nah ini kalau tidak biasa, termasuk ngapunten. Di rumah itu harus ada meja makan. Orang yang tidak biasa makan bersama keluarga, wah itu ya tidak pernah makan dulu. Makanya dulu itu kenapa ada ruang makan, ada ruang makan. Jadi itu ternyata membangun kedekatan. Jadi makan bersama. Saat ini mboten deh, makannya di Jawa terus. Di Jawa terus kadang nggak bareng. Situ di sore pring, situ di pinggir kali, ya kan? Makannya dewe-dewe. Gini gitu. Nah, sikap itu yang kadang-kadang juga ya bahasanya bagaimana kita mensikapi orang tua. Yang kadang-kadang orang tua kapasitasnya, kemampuannya, pertimbangannya itu sudah menurun drastis, tidak sebagaimana saat dulu beliau masih kuat, masih jayanya. Makanya kita memaklumi, kita menyadari bahwa karena Allah kita berbuat ini, karena Allah kita berlaku ini. Dan tidak hanya kepada orang tua, tapi kepada orang tua pasangan pun, yakni mertua pun juga demikian. Yang kadang-kadang antara menantu dan mertua itu ya rada apa Bu? Nah, menantu dan mertua, menantu perempuan dan mertua perempuan. Waduh nih, urusan terasi ya jadi masalah. Urusan terasi, situ terasi gawe dewe, situ terasi sasetan. Makanya bahasanya kalau kita menyadari bahwa orang lain itu diciptakan, manusia itu diciptakan berkekurangan, maka kita akan memaklumi apapun yang menjadi kekurangan orang, dan suatu saat orang akan mengerti bahwa diri kita pun ternyata juga tidak sesempurna yang dianggapkan, yang artinya tetap sama-sama punya kekurangan. An Abdillah bin Amr qala jaa rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu alal hijrah. Sahabat Abdullah menyatakan ada seorang datang kepada Nabi berbaiat untuk menyertai hijrahnya Nabi. Wa taraka abawaihi yabqiyani. Saat sudah berbaiat hijrah bersama Nabi, mau meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kedua orang tuanya sedang berat untuk berpisah darinya sehingga menangis. Bukan tidak mau, berat. Perpisahan dengan anaknya yang hijrah atau dengan Nabi itu berat. Bukan tidak mengizinkan, tapi berat untuk berpisah. Faqala Nabi SAW, maka mendengar, mengetahui peristiwa itu terjadi, maka Nabi bersabda kepadanya, irji ilaihima, kembalilah kepada kedua orang tuamu, wa'adhikhuma, buat keduanya tertawa, kama abqaitahuma,
sebagaimana tadi telah engkau buat keduanya menang. Makanya kadang-kadang saya sampaikan dalam beberapa khutbah nikah, saat mempelai sudah ijab kabul, Mas, Mbak, setelah ini Anda akan menjalani kehidupan berumah tangga berdua. Ibarat mengarungi samudra, kalau masih dekat pantai indah-indah, habis pernikahan, habis ijab kabul itu seneng-seneng dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah di tengah-tengah, pantai tidak kelihatan, pinggir laut sudah tidak tampak, daratan juga tidak terlihat. Hati-hati. Bukan hanya ombak kecil, angin sepoi, tapi badai dan tidak karu-karuan itu akan terjadi. Maka jangan diceritakan yang buruk-buruk kepada kedua orang tua Anda. Jangan membuat mereka berpikir, kepikiran, dan bersedih. Ceritakan yang senang-senang saja. Rasanya begitu. Andaikan Anda tidak kuat, maka hamparkan sajadah, ambil waktu yang terakhir di sepanjang malam saat Allah turun ke langit dunia, sampaikan keluh kesahmu kepada Allah Ta'ala. Begitu. Jadi dididik sambat nang makne, dididik wadul, kan makne ya ngono. Kula dianu ambek emas. Siapa namamu? Sing ngono rene. Walah, melok-melok. Hati-hati loh. Jadi kalau penjenengan suatu saat kok disambati, dikelui, diceritakan buruk perihal keluarga putra putri kita, maka sampaikan kalimat, ya begitulah namanya berumah tangga. Berumah tangga itu tidak hanya enak-enak toh, tapi ya tidak seindah yang dibayangkan dan tidak seseram yang ditakutkan. Sudah jangan diajak. Nah itu. Umur sampai malu-malu. Bapakmu biar nggak tahu kononnya aku. Ya kawan Rene. Waduh. Tambah terjadi perang dunia ketiga antara menantu dan mertua. Kira-kira begitu. Makanya hijrah, nggak ikut hijrah itu kan maksiat itu. Bermaksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulullah. Nggak ikut hijrah. Tapi Allah izinkan, Rasulullah izinkan. Kembalilah, nggak usah ikut hijrah. Kembalilah kepada kedua orang tuamu, buat mereka tersenyum, karena tadi ketika engkau mau berangkat pamit berhijrah, mereka keduanya tidak bisa menahan sampai menangis. Buat mereka tersenyum, sebagaimana telah engkau buat mereka menangis. Makanya jangan gampang menyusahkan orang tua. Diseneng nih, masih ya pun mboten gak ada gigi, aku tuh kok nomor nih, tuh kok nih. Yang penting mak seneng lah, monggo. Masih gak duwe untuk kok kepingin marning, tuh kok nih, pun. Lah nggih, pokoke tuh kok nih seneng kok. Kowe eling-eling. Nek iso mbek anu ana tunggale maneh keripik gayam, tuh kok nih. Ngoten lho. Mungkin buat di blender ta ora dimut mari kersane. Bahasanya begitu. Karena apa? Yang membuat beliau senang itu bukan barangnya, tapi kenangan. Biyen bapakmu itu senengane marning. Bapake seneng marning, ngoten lho. Eling biyen marning wis tuwa, jak tukono marning dicokot tiba coplok sak untune. Niku jadi kenangan, makanya ketika mengenang itu jaluk tukono marning padahal mboten enggak ada gigi blas. Saged bayang nih ya. Hati ini mencolot mat. Nggih. Perihal apa? Perihal misalnya keputusan dia untuk melanjutkan atau bekerja, karena sekarang itu kan susah diatur, maunya sendiri. Orang tua nggak setuju, misalnya jangan anak perempuan saya jangan jauh-jauh, tapi dia tetap aku nggak masih mau pergi jauh gitu. Nah, kemudian kita tentunya kan nggak mungkin tega kalau misalnya kita jadi terus kayak nggak meridoi gitu. Nanti akan salahkan. Misalnya kita ya wis meridoi. Apakah anak itu tetap berdosa? Atau enggak, karena keridhaan orang tua akhirnya anak itu
pada keputusan akhir tadi, pernah diperbincangkan enggak positif negatif tentang A, B, C, D tadi itu? Pernah duduk bersama enggak membahas tentang pertimbangan apa sih yang mau kamu lakukan di sana? Kira-kira di sana bagaimana? Kadang-kadang hari ini anak-anak itu mau itu karena pengen itu karena melihat yang lain, tapi tidak melihat kenyataan pada dirinya. Sebenarnya dia itu pengen A, B, C, tapi karena teman-temannya itu banyak yang di C, A, B itu dianggap tidak masuk karena teman-temannya ada di C, padahal dia pengen A, B, C, dan kemampuannya atau potensinya kadang-kadang lebih unggul di A. Nah, itu yang suatu saat perlu dibicarakan dulu. Tapi kalau sudah dibicarakan masih begitu-begitu, maka suatu saat ya sudah, kita yang kemudian mengusahakan meminimalisir sebuah resiko. Bahasanya begitu. Awas loh, nah nanti resikonya di sini. Kira-kira gimana nanti kalau ada resiko? Nah, kadang-kadang tidak berpikir panjang. Kenapa tidak berpikir panjang anak sekarang? Karena suka short video itu loh. Halo? Kan sekarang banyak real short itu kan? Itu 1 menitan. Karena sering mengakses video-video pendek. Video pendek itu bukan hanya konten memasak, konten yang lain loh. Ceramah-ceramah pendek itu juga sekarang disukai. Nggak suka ceramah yang berjam-jam itu. Padahal ya akses pendek itu akhirnya tadi pikiran tadi itu pendek. Orang yang sering mengakses short, mengakses reel, suka scroll terus, itu suatu saat resikonya dia pertimbangannya tidak panjang, tidak pendek. Maka kalau sudah seperti itu, ya tetap kita ridho, tapi bahasa itu tadi antisipasi itu, nah, begitu. Jangan sampai kemudian tidak antisipasi. Maka dia akan berpikir. Contoh misalnya, ngapunten. Banyak anak sekarang yang tidak mau meneruskan usaha orang tuanya. Padahal orang tuanya merintis usaha itu sudah lama, tinggal neruskan. Itu kadang-kadang anak-anak gengsi, gitu, dibelain mencari pengalaman yang tidak jelas kemana-mana. Ini loh orang tuanya sudah jelas. Beda dengan saudara kita yang biasanya tekun di jurusan bisnis itu. Saya pernah lihat itu. Anaknya masih sekolah. Tunggu tokomu. Awakmu menegak sangu lu. Oh, padahal itu ada orang tuanya. Awakmu nunggu toko. Iku sangumu. Nah, awakmu gak nunggu toko, gak sangu kok. Di mana saya? Jadi sejak dia sekolah itu dilatih gimana caranya dia bertransaksi, dia mengenalkan harga dia begitu. Kalau tidak, gak sanggup kan sekolah. Lah kita kan kadang-kadang enggak. Berjibaku orang tuanya berbisnis mulai merintis sampai besar, anak itu kadang-kadang difasilitasi dah. Gitu. Bapak nek gak melok kerja ning ayah, gak tak sangoni, sing protes sinten? Ayo ta ya, sano adekku ya. Udah kalau sangon keluhan ya ya. Kira-kira gitu. Makanya itu bagian daripada pertimbangan-pertimbangan, bagian dari obrolan-obrolan yang kadang-kadang duduk kita bersama, jangan pegang HP sendiri-sendiri tapi ngobrol. Itu yang hari ini momen yang mahal sekali. Momen yang mahal, duduk bersama orang tua dan anak, berbincang-bincang, tanya perihal kondisi keadaan. Tidak sama-sama bermain. Kira-kira begitu. Jadi, apakah tadi itu termasuk kita ngalah itu termasuk kedurhakaan? Tidak sampai, asal kemudian bahasa orang tua ridho. Tapi ridho tapi membahayakan, ya jangan diridhoi. Makanya tadi antara yang baik dan yang buruk beresiko dan tidak itu kemudian diperbincangkan. Insya Allah, apalagi usia-usia sudah mulai pertimbangan. Kayaknya begitu. Hari ini kedewasaan anak itu telat dari sisi pemikiran, tapi dari sisi tubuh baliknya itu lebih cepat. Kira-kira ibu merasa begitu enggak? Jadi pertimbangan pemikirannya, pertimbangan pemikiran, ya analisisnya itu lambat. Wis gede, wis kelasnya tinggi, tapi nggak bisa menganalisa itu. Angel kayak anak-anak. Tapi balik secara fisiknya, yang head, yang laki-laki itu cepat. Nah itu yang berarti kan ada gejala sosial.
Ada gejala sosial yang hari ini sedang terjadi. Makanya ilmu. Nah sekarang itu ilmu ya tadi. Anak tidak suka baca ya sekarang. Kok anak, ibu-ibu aja tidak suka baca loh. Iya loh. Iya. Habis ngaji ada catatannya kan? Oke, di rumah dibaca lagi. Lah. Nah terus dicatat sama nopo ngebeki catatan. Gitu, kayak ngaji dicatat, mari ngaji dicatat, sampai bukunya kandel ganti buku dibaca malih, boten. Hanya begitu. Jadi sekarang baca, makanya kemampuan membaca hari ini ya kita tingkatkan lagi. Tapi satu Bu tadi, jangan berdoa jelek karena jengkel, jangan. Makanya kalau ada anak kecil, cucunya atau siapa yang kecil-kecil kok pencolotan ya, niku jangan wah arek dablek, apa dablek temen. Arek pinter lah. Pinter toh? Pinter mencolot. Medani yo gak iso mencolot ya napa? Nama repot. Oh, menengi arek iki yo gak guyu yo gak. Lah malah sakit. Tambah susah kita. Ya toh, punya anak kecil, diem sekali kamu nak. Yo ndak gerak. Yo gak lapo-lapo. Yo gak tempat ya. Iya tambah ndak karuan. Makanya tinggal mengarahkan begitu. Ya mudah-mudahan Allah ridho bahasanya itu. Tapi tetap komunikasi. Begitu ya, Bu? Ada lain? Hadis terakhir nomor 15 bab tentang hukukul walidain. Hadis terakhir yakni Abu Murrah budak Ummu Hani binti Abi Thalib bercerita suatu ketika beliau naik kendaraan bersama Abu Hurairah ke daerahnya Akik. Ketika memasuki, Abu Hurairah mengangkat suaranya sambil berkata, "Assalamualaikum." Wahai ibu. Ibu itu menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Semoga Allah merahmatimu seperti engkau mengasuhku waktu kecil." Lalu ibu pun menjawab, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhoimu sebagaimana engkau telah berbuat baik saat aku sudah dewasa." Hampir sama dengan hadis yang sebelumnya tadi. Jadi saling mendoakan. Dongak nih ibu ya dek, mugi-mugi ibu sehat, mugi-mugi ibu senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Saling mendoakan. Nah, itu hadis yang terakhir ini menjadi satu nasihat bahwa bukan saling membutuhkan saja, bukan saling membantu, tapi saling mendoakan. Ibu meminta doa kepada anaknya, anak meminta doa kepada ibunya. Jadi saling mendoakan di hadis ini. Jadi jangan sampai kemudian ada kalimat-kalimat yang seandainya nih, muncul kebencian pun jangan tertuangkan dengan kata-kata yang buruk, karena andaikan yang terucap itu kata-kata buruk dari ibunya, maka itu menjadi ijabah doa yang menimpa buah hatinya, dan itu pun sebenarnya tidak kita kendaki. Mudah-mudahan semua pelajaran dari hadis sampai ke 14 bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ilmu yang bermanfaat itu gampang dilakukan dan gampang disampaikan kepada orang lain, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah wa warahmah, putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah, mudah-mudahan kita menjadi putra-putri solehah untuk orang tua kita, dan mudah-mudahan orang tua kita menjadi orang tua yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah mereka sayangi kita di waktu kecil kita. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.